Yang dimaksud berdalil dengan Alkitab dan Sunnah dan amal tersebut berasal dari keduanya ialah, ini kaidah. Ya, saya ulang. Bahwa yang dimaksud berdalil dengan Alkitab dan Sunnah atau amal tersebut berasal dari keduanya, dari Alkitab dan Sunnah ialah, ini kaidah, perhatikan baik-baik, yaitu dengan cara pengambilan dalil dan pemahaman terhadap dalil tersebut dengan benar dan tepat. Saya ulang. Dengan cara pengambilan dalil dan pemahaman terhadap dalil tersebut dengan benar dan tepat, yaitu dengan mengikuti cara-cara pengambilan dalil dan pemahamannya dari para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para ulama yang mengikuti manhaj cara beragama mereka. Ini kaidah ini. Ini dipahami, harus dipahami dengan baik. Karena bukan asal mengeluarkan dalil dari Al-Quran dan hadis. Meskipun hadisnya sahih, tetapi dengan pemahaman atau tafsiran dari ra'yu yang batil. Dan kita tahu persis bahwa Khawarij berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran untuk membenarkan mazhab atau manhajnya, yakni bid'ahnya. Mereka mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi asal mengeluarkan, bukan dengan cara pengambilan dalil dan pemahaman terhadap dalil dengan benar dan tepat, yaitu mengikuti cara-cara pengambilan dalil dan pemahamannya dari para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para imam, para ulama yang mengikuti manhaj mereka. Demikian juga firqah-firqah lainnya mengeluarkan ayat, mengeluarkan hadis, berdalil dengan ayat dan hadis, tetapi serampangan dan sembarangan mengikuti pemahaman dan tafsiran mereka. Kaum kita sering tertipu ketika ada sebagian mengeluarkan dalil dari Alkitab dan Sunnah, lalu mereka mengikuti, serta-merta mereka mengikuti. Ini berdalil dengan Alkitab dan Sunnah, tapi mereka akan terkapar, tidak berdaya kalau berhadapan dengan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an dan orang-orang yang mengikuti mereka. Di sini saya bawakan Khawarij berdalil dengan ayat Al-Quran kepada Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, pemuka ahli bait saat itu, bahkan pemuka sahabat saat itu, Khalifah Ar-Rasyidin yang keempat, khilafah yang berjalan di atas khilafah nubuah kenabian. Ketika Khawarij membawakan ayat Al-Quran untuk membenarkan mazhabnya bahwa hukum tahkim yang dilakukan oleh sahabat Ali dan Muawiyah tidak benar dan kufur, maka mereka membawakan inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali kepunyaan Allah. Maka kamu tidak boleh membuat tahkim, majelis tahkim, menjadikan manusia sebagai hakim. Qalu, mereka berkata, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali kepunyaan Allah. Yang mereka hadapi bukan kita, sahabat, yang manhajnya menggunung, kokoh, kuat. Apa kata Ali? Qala Aliyun, kalimatu haqqin urida biha batil.
ayat yang kau bawakan hak, itu kalimat yang hak, yang wajib diimani, diyakini, diterima oleh setiap manusia, bahwa tidak ada hukum kecuali kepunyaan Allah. Allah yang mensyariatkan hukum itu, dan wajib bagi manusia bertahkim dengan hukum Allah. Itu kalimat haqqin, tidak disangka. Tetapi pemahamanmu terhadap ayat ini batil, sangat gagah, perkasa, berilmu, memiliki keberanian dan pemahaman yang lurus bersih. Itu ayat Al-Quran yang dibawakan Khawarij. Ali tidak terpengaruh karena dia tahu ayatnya benar, hadis yang mereka bawakan benar, tetapi yang salah adalah pemahaman mereka. Kalimatu haqqin urida biha batil, dibatilkan oleh Ali. yakni ayat Al-Quran itu adalah hak, akan tetapi yang dikehendaki dan dimaksudkan oleh Khawarij dengan membawakan ayat tersebut adalah sebuah kebatilan. Maksud mereka, tujuan mereka, pemahaman mereka batil, yakni kebatilan dan kerusakan dari pemahamannya terhadap ayat yang merupakan firman Allah yang semuanya adalah hak. Semua ayat hak, benar adanya. Maka yang batil adalah pemahaman mereka, bukan kalimat yang hak yang mereka bawakan.